Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil eksekusi program kami tentang regresi. Yang pertama menggunakan kode terkecil. Pertama, program ini menggunakan dua library yaitu matplotlib.pyplot dan numpy. Pertama, user diminta untuk menginput titik-titik data dalam bentuk pasangan X dan Y yang kemudian dipisahkan menggunakan perulangan dan dimasukkan ke dalam dua list yaitu X dan Y untuk membentuk matriksnya. Selanjutnya, program menghitung parameter fungsi menggunakan rumus dan membentuk persamaan regresinya. Setelah itu, program menghitung nilai prediksi dan error pada setiap titik-titik data dan membuat grafik regresi dan residualnya. Sebagai contoh, kami menggunakan titik-titik 1,1, 2,2, 3,4, 4,4, dan 5,6. Dan hasilnya didapat persamaan regresi yaitu negatif 0,2 ditambah 1,2x dan grafik regresi dan residualnya. Selanjutnya adalah regresi linear sederhana. Untuk program kami di sini menggunakan program import numpy asnp seperti biasa dan juga menggunakan import pan dan aspd. Kita mengadopsi untuk reproducibilitas hasilkan 1000 sampel acak untuk satu kali distribusi normal standar. Nah ini ada 1000, terus ini untuk X2, ini juga menghasilkan kesalahan epsilon di distribusi standar diskalakan 0,5. Ini adalah outputnya, petasannya. Nah kemudian ini adalah implementasi linear sederhana. Jika dihitung matriknya, maka ini perhitungan matriksnya. Kemudian untuk perhitungan prediktor MLR, maka ini adalah perhitungannya. Ini adalah outputnya. Nah ini adalah AutoXit atau reproducibilitas. Nah ini adalah dataset yang perlu dibuat dengan 5 baris pertamanya. Ini adalah import stats model. Nah ini untuk menghitung evaluasi regresi nilai sederhana. Nah terus untuk tabelnya sendiri lainnya adalah koefisiensinya, dan untuk tabel visualisasi residualnya adalah sebagai berikut. Antara plot residual dibandingkan dengan nilai disesuaikan level SLR. Nah bisa dilihat sini ada titik-titiknya. Nah itu penjelasan untuk nomor 2. Lanjut ada regresi nonlinear. Apa sih regresi nonlinear? Nah, regresi nonlinear itu metode pemodelan yang digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak dapat dijelaskan dengan persamaan linear sederhana. Pada regresi nonlinear, bentuk fungsinya yang digunakan biasanya berupa fungsi eksponensial, logaritmik, atau power law. Nah, secara umum tuh modelnya seperti ini ya. Dengan Y sama dengan variabel dependen, X variabel independen, theta parameter model yang akan diestimasi, dan epsilon itu error atau minusnya. Kita lanjut pada model pertama. Di sini ada Y sama dengan 2,5 E pangkat 0,8 X plus epsilon. Nah, model ini tuh akan diestimasi dengan dua pendekatan, dengan linearisasi log dan NLS. Nah, tujuannya adalah untuk membandingkan hasil kedua model tersebutnya. Kita lanjut aja langsung pada grafiknya untuk perbandingannya. Bisa dilihat di sini ada NLS sama linearisasi, datanya juga ada titik-titik sini. Nah, di sini kan kurvanya mengikuti itu, titik-titik datanya. Berarti modelnya itu mampu menangkap hubungan eksponensialnya secara bagus. Kita lanjut yaitu ada model kedua. Di sini ada Y sama dengan 1,2, 1,2 X 1 pangkat 0,8, X2 pangkat 0,5 plus epsilon. Nah, model ini akan dianalisis dengan transformasi log dan NLS tadi, tapi tanpa transformasi. Kita lanjut langsung pada perbandingannya saja di grafik. Di sini bisa kita lihat pada grafik keduanya, linearisasi dan NLS itu sama-sama mengikuti pola diagonal. Berarti prediksi modelnya itu cukup akurat ya untuk keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian evaluasi dan analisis menentukan numerik regresi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi beberapa model regresi yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi non-linear tunggal dan ganda. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 metrik utama yaitu R pangkat 2, RMSE, dan MAE. Nilai R pangkat 2 menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Sedangkan RMSE dan MAE menunjukkan prediksi model. Berdasarkan hasil penelitian, metode SLR memiliki nilai R sebesar 0,623 dengan error yang relatif lebih besar. Sementara itu, MLR menunjukkan performa yang lebih baik dengan nilai R pangkat 2 sebesar 0,963 serta nilai error yang lebih kecil. Pada model regresi linear, metode NLS memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode linearisasi karena hasil lebih tinggi dan error yang lebih kecil. Berikut adalah grafik dari model SLR dan MLR. Selanjutnya adalah grafik dari performa model non-linear. Berdasarkan perbandingan seluruh model linear ganda dengan metode NLS memberikan performa terbaik karena memiliki nilai R pangkat 2 tertinggi serta tingkat kesalahan yang terendah. Sehingga model ini direkomendasikan sebagai model yang paling baik dalam memprediksi data dalam eksperimen ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.